Halo Sobat Pajak, balik lagi di podcast Pajak PMA 5 Ceria, tempat kita belajar bareng masalah aturan pajak. Hari ini kita bahas yang gratis-gratis nih, tapi resmi loh dari negara. Coba bayangin kalau misalnya perusahaan kawan pajak itu beli kapal atau pesawat, tapi PPN-nya 0 alias nggak dipungut. Ada yang tahu caranya? Nah, bersama saya hari ini ada Mas Hendra, penyuluh pajak dari KPP PMA 5 yang bakal buat kita makin paham tata cara gimana caranya menolakkan PPN tersebut. Mas Hendra, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Iqbal. Iya. Wah, topik hari ini favorit banget ya buat para pemain logistik ya, wajib pajak yang bergerak di bidang logistik, maskapai sampai ke perusahaan kereta api. Jadi hari ini tema kita yaitu ada namanya SKTD, Kak Iqbal. Jadi SKTD itu ialah ibarat tiket sakti ya, kawan pajak sekalian, biar cash flow perusahaan nggak macet gara-gara buat bayar PPN dari pembelian barang tersebut. Seperti itu. Iya nih Mas, kita sering banget ngerti istilah SKTD, tapi jujur aja masih banyak yang bingung. Sebenarnya SKTD itu senjata apa sih buat wajib pajak? Baik Kak Iqbal. Jadi kawan pajak sekalian ya, dapat kita jelaskan ya bahwa SKTD ini kepanjangannya yaitu surat keterangan tidak dipungut. Nah, dari bunyinya aja ialah tidak dipungut ya Kak Iqbal ya. Jadi adalah surat sakti ya bahasanya yang menyatakan kalau wajib pajak ini yang mempunyai SKTD ini dapat fasilitas PPN-nya tidak dipungut atas impor atau penyerahan alat angkutan tertentu serta jasa terkaitnya. Jadi PPN-nya bukan dibebaskan ya Kak Iqbal ya, kawan pajak sekalian, tapi memang tidak dipungut karena dianggap barang strategis buat ekonomi nasional. Seperti itu Kak Iqbal. Kalau dilihat sekilas ini bukan cuma tentang pajak aja Mas ya, tapi sebenarnya seberapa besar sih dampaknya buat bisnis? Emang bisa sampai efeknya ke hidup matinya cash flow perusahaannya ya, benar. Baik, begini Kak Iqbal, wajib pajak sekalian ya, coba kawan pajak sekalian bayangin ya, kalau misalnya wajib pajak Bapak Ibu beli pesawat nih seharga misalnya ratusan miliar. Nah, harga ratusan miliar ini Kak Iqbal kalau ada PPN-nya ya 11% ya, udah berapa itu dari seratusan miliar ini. Nah, kalau kita bayar di depan, nanti baru restitusi, itu akan terganggu ya cash flow perusahaannya gitu kayak nah, mati di tengah jalan nih, udah keluar duluan. Nah, dengan adanya SKTD ini jadi tidak ada PPN yang harus dibayarkan ya karena tidak dipungut, jadi bikin dana lo nggak nganggur ya bahasanya ya di kantor pajak selama nungguin restitusi. Seperti itu. Fasilitas menarik banget ini Mas ya buat perusahaan logistik ya. Tapi kayaknya nggak semua WP bisa pakai ini ya. Sekali. Jadi sebenarnya siapa aja sih Mas WP yang bisa beruntung bisa dapat SKTD ini? Baik Kak Iqbal. Nah, memang ada kriterianya ya untuk wajib pajak yang bisa mendapatkan SKTD ini ya. Terutama mereka yang bergerak di industri alat angkutan tertentu. Nah, ini jadi nggak semua alat angkutan ya, jadi industri alat angkutan tertentu, perusahaan angkutan laut nasional, angkutan udara nasional, penyelenggara sarana perkereta apian umum, sampai ke perusahaan galangan kapal. Seperti itu Kak Iqbal. Oke, jadi biar nggak dibilang sama kawan pajak nih, mana ada yang gratisan gitu kan di pajak kan. Sebenarnya dasarnya apa sih Mas? Terus aturan mana yang jadi pegangan utama untuk SKTD ini? Baik kawan pajak sekalian, jadi aturan dasarnya yaitu pegangan dasar hukumnya mengenai SKTD ini terdapat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK 03/2020 dan PMK 81 tahun 2024. Nah, ini aturannya detail banget ya kawan pajak sekalian ya Kak Iqbal ya, soal tata cara impor dan penyerahan alat angkutan tersebut. Kalau lo nggak sesuai, kawan pajak nggak sesuai dengan syarat-syarat di dalam PMK ini Kak Iqbal, maka ya salam ya. Jadi SKTD-nya, permohonan surat keterangan tidak dipungutnya ya pasti ditolak sama kantor pajak. Seperti itu. Berarti di PMK 41 tahun 2020 sama PMK 81 2024. Betul. Nah,
sekarang kan semua serba digital nih Mas, apalagi pas ada Cortex nih. Nah, kalau mau urus SKTD ini, itu harus datang ke kantor pajak dulu atau bisa online lewat Cortex? Baik nih, menarik sekali ya kawan pajak ya, Kak Iqbal ya pertanyaannya. Jadi kalau dulu mungkin iya ya. Jadi kalau kita mau mainin SKTD, wajib pajak mungkin harus ke KPP ya untuk memasukkan permohonannya. Tapi sekarang ada layanan digital ya di DJP online yang fiturnya namanya iSKTD ya. Jadi sudah ada awalan ya elektronik. Kemudian diperbaruin lagi ya sejak munculnya PMK 81 tahun 2024 yaitu melalui aplikasi Cortex. Oke, jadi ini yang paling penting nih kawan pajak di era Cortex ini Mas, yang katanya serba otomatis. Itu beneran semudah itu nggak sih dalam mengajukan SKTD? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya kawan pajak ya, Kak Iqbal semua ya. Di era Cortex ini ya, semua layanan jadi terintegrasi ya kawan pajak. Jadi tata caranya kurang lebih, pertama silakan kawan pajak sekalian masuk atau login ke portal Cortex Bapak Ibu sekalian ya perusahaannya. Nanti kemudian masuk ke layanan perpajakan seperti itu, pilih layanan perpajakan. Nanti di sana ada menu untuk fasilitas perpajakan. Nah, setelah ada menu tersebut, silakan input data-data kawan pajak sekalian ya tentang rencana impor atau penyerahannya. Nah, data ini bakal dilinkkan atau disambungkan secara otomatis dengan data perizinan di kementerian terkait seperti itu Kak Iqbal. Contohnya misalnya seperti Kementerian Perhubungan. Nah, kalau izinnya tersebut sudah aktif, maka prosesnya akan jadi lancar dalam administrasi perpajakan tersebut ya. Jadi kawan pajak bisa memanfaatkan SKTD-nya seperti itu Kak Iqbal. Oke, jadi lebih transparan ya Mas ya. Betul banget Kak Iqbal. Kalau bisa kita pantau nggak sih Mas prosesnya Mas? Nah, ini kawan pajak semua ya. Ketika permohonan wajib pajak itu telah masuk di Cortex Kak Iqbal, maka permohonan tersebut bisa dipantau. Kalau dulu kan kita harus nunggu 5 hari kerja ya Kak Iqbal ya untuk menunggu hasil jawabannya. Nah, kalau sekarang sistemnya sejak era Cortex didesain buat lebih cepat ya, karena integrasinya ada di belakang layar datanya tersebut. Seperti itu. Oke Mas, biar kebayang nih sama kawan pajak semua, kita pakai contoh nyata deh. Misalnya ada perusahaan yang mau impor kapal atau pesawat misalnya ya. Itu bedanya pakai SKTD sama nggak pakai itu apa sih Mas? Baik, oke ya. Tadi dicontohkan nih misalnya PT ya, PT Laju Samudra mungkin ya kita contohkan nih. Mereka PT tersebut mau impor ya mesin kapal dari Jepang nih Kak Iqbal misalnya. Harganya nih 10 miliar ya. Nah, yang pertama kalau PT Laju Samudra ini impornya itu tanpa SKTD, tanpa surat keterangan tidak dipungut, maka PT Laju Samudra ini harus membayar PPN sebesar 1,1 miliar ya. Jadi nilai barangnya 10 miliar ya. Kalau tanpa SKTD dia harus bayar PPN-nya 1,1 miliar ke bea cukai ketika barangnya datang. Nah, apabila si PT Laju Samudra ini mempunyai SKTD, maka dia bisa mengajukannya pertama lewat Cortex sebelum kapal nyampe ya, pengiriman barangnya nyampe. Nanti setelah kapalnya sandar di bea cukai, nanti sistemnya bea cukai akan menarik data dari Cortex. Kalau wajib pajaknya udah punya SKTD seperti itu. Ya. Jadi PPN 1,1 miliar itu akan tertulis 0 karena telah memiliki SKTD tadi. Nah, uangnya ya bisa dipakai buat bayar yang lain gitu Kak Iqbal ya, kawan pajak sekalian ya. Efisiensi banget kan ya. Iya, bisa buat gaji karyawan atau mungkin bonus ya Mas ya. Oke. Jadi buat sobat pajak nih Mas yang mau langsung praktek, bisa nggak sih dijelasin step by stepnya dari yang paling simple dari awal sampai SKTD jadi. Nah, jelaskan sebelum kita mulai itu kita harus punya NIB ya, nomor induk usaha dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan format PDF. Terus gimana langkah selanjutnya Mas? Baik, begini kawan pajak sekalian ya. Langkah-langkahnya di Cortex tadi di awal sudah kita jelaskan sekilas ya, seperti itu. Jadi langkah pertama kalau saya sederhanakan ya mungkin Kak Iqbal ya. Langkah pertama itu silahkan login ke akun Cortex dan pilih dashboard utama, akan muncul di situ. Nanti
selanjutnya langkah kedua menuju menu layanan fasilitas ya kawan pajak sekalian. Setelah itu di langkah ketiga ada pengisian data permohonan ya. Kita input data kita permohonannya. Selanjutnya langkah keempat itu mengunggah dokumen pendukungnya ya Kak Iqbal ya, seperti itu. Nah selanjutnya nanti setelah dokumen pendukungnya kita upload, nanti ada validasi dan submit ya. Kawan pajak silakan melakukan validasi dan mensubmit permohonan tersebut. Nah selanjutnya akan ada monitoring statusnya seperti itu. Selanjutnya ada penelitian dari petugas pajak yang bisa dipantau oleh kawan pajak sekalian. Seperti itu Kak Iqbal. Jelas selanjutnya pakai impersonate PIC-nya ya Mas ya. Betul sekali, nanti ke badannya ya seperti itu. Oke Mas, tadi kan ada pengisian data entry ya, permohonan. Sebenarnya data-data apa aja sih Mas yang diisi di sini tuh? Baik Kak Iqbal, jadi dapat kita jelaskan ya kawan pajak sekalian ya. Untuk langkah pengisian data permohonan ini mungkin kita detailin sedikit ya. Yang pertama itu yaitu identitas. Jadi sistem di Kortek akan menarik data profil wajib pajak secara otomatis. Nanti silakan kawan pajak mengecek kembali kebenaran alamat dan KPP terdaftarnya ya setelah otomatis ditarik oleh sistem datanya. Nah selanjutnya itu ada detail transaksi. Nah detail transaksinya silakan pilih ya jenis perolehannya, apakah impor ataukah penyerahan dalam negeri, seperti itu Kak Iqbal. Nah selanjutnya ketiga yaitu data lawan transaksinya. Silakan Bapak Ibu atau kawan pajak masukkan NPWP penjualnya ya jika penyerahannya dilakukan di dalam negeri, atau data eksportirnya yang impor jika impor, seperti itu. Nah selanjutnya di langkah keempat itu uraian barang dan jasa itu dimasukkan detail ya kawan pajak sekaliannya, misalnya kapal motor atau pesawat udara atau suku cadang. Nah sertakan juga jangan lupa Kak Iqbal kalau impor ini yaitu kode HS code-nya ya. Jika Anda melakukan impor ini agar cocok sinkronasi dengan sistem di Bea Cukai atau biasa kita ketahui namanya CESA, seperti itu. Jadi ada 4 ya Mas ya? Ada 4 sekali. Nah kalau untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan Mas untuk kita unggah ke Kortek itu apa aja sih Mas? Untuk dokumen itu perlu diupload juga ya Kak Iqbal ya. Setelah tadi kita mengisi isian tadi data-datanya, maka perlu dilakukan unggah dokumen pendukung, seperti itu Kak Iqbal. Nah di sistem Kortek ini kawan pajak Anda diminta untuk mengupload ya, suatu hal yang kewajiban itu mengupload dokumen maksimal ukurannya 5 MB. Seperti itu. Nah dokumen apa itu yang diupload, diantaranya yang pertama itu RKIP ya, yaitu rencana kebutuhan impor dan perolehan yang telah disahkan ya tentunya oleh kementerian yang terkait. Selanjutnya kontraknya ya, kontrak pembelian atau purchasing order ya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dokumen izin operasional dari instansi terkait tadi. Berarti ada 3 ya Mas? Ada 3, betul. RKIP, kontrak pembelian, sama dokumen izin operasional. Betul sekali Kak Iqbal. Setelah itu langsung kita submit. Betul. Silakan apabila telah lengkap, kawan pajak silakan dilakukan validasi terlebih dahulu untuk mengecek otomatis terhadap kepatuhan pajak. Di antaranya itu SPT tahunan ya, 2 tahun terakhir seperti Kak Iqbal, SPT masa 3 bulan berturut-turut dan tidak mempunyai tunggakan pajak seperti Kak Iqbal. SKF ya berarti. Seperti SKF. Seperti SKF. Nanti kalau udah lolos dari validasi ketiga tersebut tadi, maka silakan kawan pajak mencentang surat pernyataan kebenaran data untuk kemudian mensubmit permohonan tersebut di Kortek. Diklik kirim dan masukkan OTP-nya ya, setelnya kode otorisasi, dan maka permohonan itu akan tersubmit. Seperti itu. Terus misalnya udah kita submit Mas, gimana cara kita ngecek bahwa permohonan itu sedang dalam proses atau udah selesai, seperti itu? Baik, kawan pajak sekalian, terhadap permohonan yang telah disubmit tadi Kak Iqbal ya, maka silahkan dilakukan monitoring status ya di Korteknya wajib pajak sekalian.
Jadi silakan ke menu fasilitas perpajakan dan pilih monitoring permohonan. Nanti di situ bisa dilihat status permohonannya secara real time. Oke. Apakah prosesnya dalam penelitian, apakah disetujui atau ditolak. Betul kayak gitu. Jika disetujui, maka SKTD-nya akan terbit secara elektronik dengan ada QR code-nya ya, langsung diunduh dan digunakan untuk transaksi. Oke, berarti monitoring itu nggak perlu datang atau nanya di kantor pajak. Betul, nggak perlu nelpon lagi ya. Aja di Cortex-nya, status permohonan sudah selesai atau belum. Nah, Mas, biasanya nih kan dalam pengisian permohonan kita sering gagal di hal-hal yang mungkin hal-hal kecil gitu. Nah, kesalahan apa aja sih Mas yang paling sering bikin SKTD kita ditolak? Baik, jadi mungkin sederhananya Kak Iqbal pengen tips and triknya ya. Benar, supaya sukses ya. Lancar ya SKTD-nya ya. Nggak berulang-ulang ya. Ya. Baik. Karena Cortex ini ya mungkin dapat kita jelaskan ya kawan pajak, karena Cortex ini sistemnya terintegrasi dengan sistem kementerian lain ya, contohnya sistem INSW, maka yang pertama harus diperhatikan yaitu pastikan data NIB ya, nomor perusahaannya dan izin usaha Anda wajib pajak sekalian ini di portal OSS-nya sudah sinkron seperti itu Kak Iqbal. Nah, jika data di OSS-nya ini mati atau tidak berlaku, maka permohonan SKTD di Cortex-nya bisa terhambat seperti itu Kak Iqbal secara otomatis. Nah, selanjutnya dalam sistem Cortex ini banyak validasi yang dilakukan secara real time oleh mesin ya, tidak oleh sistem. Jadi jika ada data Bapak Ibu atau kawan pajak sekalian yang tidak sinkron dengan database pusat, maka bisa jadi permohonan SKTD-nya bisa langsung ditolak atau statusnya invalid seperti itu tadi Kak Iqbal. Seperti tadi mungkin ada tunggakan pajak atau belum lapor SPT, jadi akan langsung reject seperti itu Kak Iqbal. Oke, jadi pastikan data dari pihak ketiga itu sama dengan data di Cortex ya Mas. Betul sekali. Seperti itu ya. Oke Mas, jadi nih dalam pengajuannya bisa jadikan kawan pajak ini sering mengalami kendala teknis. Bisa di-spill nggak sih alasan-alasan penolakan otomatis yang tadi Mas bilang itu? Dan gimana cara memitigasinya? Baik, kawan pajak sekalian ya. Jadi perlu juga dimitigasi untuk kesalahan kendala-kendala teknis ya. Yang pertama itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama yaitu ketidakpatuhan formal ya. Ini merupakan kriteria utama ya dalam diterimanya SKTD ini ya. Jadi di sistem Cortex akan melakukan screening otomatis terhadap profil Bapak Ibu atau wajib pajak sekalian ya sebelum bisa mengajukan permohonan SKTD ini. Apakah pertama sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir atau belum, atau SPT masa PPN untuk 3 masa pajak terakhir seperti itu. Nanti kalau sistem sudah memvalidasi bahwa sudah terpenuhi semua kewajiban pelaporan tersebut, maka permohonan SKTD-nya Bapak Ibu baru bisa disubmit. Oke. Seperti itu. Berarti pastikan semua yang tadi syarat Mas bilang itu udah terpenuhi semua ya. Pelaporan SPT tahunan 2 tahun terakhir, PPN 3 masa dan tunggakan pajak. Oke. Selain itu ada lagi nggak Mas? Selain data internal ya bahasanya itu ya, pelaporan Bapak Ibu sekalian, perlu diperhatikan juga terkait sinkronisasi data NIB tadi seperti yang kita sampaikan, dan izin operasional Cortex ini dia terintegrasi dengan sistem OSS (Online Single Submission) dan INSW. Jadi kadangan alasan KBLI ya, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia pada NIB-nya itu ternyata tidak sesuai dengan bidang usaha yang Bapak Ibu punyai ya di dalam SKTD-nya. Jadi ada selisih di sana, itu juga bisa bermasalah nanti dalam pengajuannya. Maka untuk mencegah hal-hal tersebut, silahkan kawan pajak atau Bapak Ibu sekalian mengupdate data NIB-nya di portal OSS dan pastikan juga izin operasionalnya itu masih berlaku ya, seperti contohnya SIUPAL itu misalnya untuk perkapalan, dan sudah terpetakan dalam sistem kementerian terkait tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya
selain itu ada masalah sertifikat elektronik ya. Iya. Jadi itu udah wajib ya ketika submit Pak Iqbal, tentu pasti harus kode otorisasinya harus valid seperti itu. Jadi silakan dicek kembali pengajuan sertelnya. Oke Mas, untuk transaksi barang, kalau misalnya kita salah untuk deskripsi barang atau HS code, itu akan bermasalah nggak pada saat pengajuan SKPD nanti? Baik Kak Iqbal, tentunya ya kawan pajak sekalian, jika terjadi kesalahan input HS code, tentunya akan jadi masalah itu ketika pengajuan SKPD, karena sistem menganggap barang tersebut tidak terdaftar sebagai barang strategis seperti itu Kak Iqbal. Karena nggak semua barang dianggap barang strategis, ada kode-kodenya. Nah, kalau kawan pajak melakukan kesalahan, bisa jadi itu dianggap tidak atau bukan merupakan barang strategis. Nah, solusinya silakan kawan pajak melakukan verifikasi terlebih dahulu ya sebelum menginput, untuk memastikan HS code barang yang saya masuk ini berapa sih. Nah, itu bisa dilakukan verifikasinya itu melalui portal Indonesia Maritime Single Window atau IMSW, atau bisa juga kawan pajak mengkonsultasikannya ya dengan pihak bea cukai sebelum menginput permohonannya di konteks seperti itu Kak Iqbal. Jadi pastikan code itu udah sesuai ya Mas. Betul sekali, sesuai. Mas, kemarin ini ada WP yang nanya nih, kalau saya coba input SKPD, tapi kok pas di set ada tulisan save invalid. Error ya, seperti itu ya. Itu kenapa tuh Mas? Apakah ada yang kurang persyaratannya atau seperti apa? Ya. Baik, kawan pajak mungkin dalam pelaksananya ya, udah nyoba-nyoba ngajuin, udah merasa udah benar semua ya, di input HS code udah benar, ternyata ada notif error save invalid. Nah, ini alasannya itu sering terjadi karena lebih ke arah servernya ya. Server mungkin pada waktu pengajuan itu lagi padat ya servernya, atau mungkin bisa jadi format filenya yang uploadnya itu gede, terlalu gede ya. Jadi atau mungkin PDF-nya korup. Nah, Kak Iqbal, untuk memitigasinya, jadi kawan pajak sekalian, silakan pada saat pengajuan permohonan SKPD tersebut itu menghindari jam-jam sibuk ya, diusahakan coba. Nah, jangan juga mendekati deadline seperti itu, jadi nggak terburu-buru. Nah, kedua, pastikan koneksi internetnya lancar, stabil. Selanjutnya, pastikan file yang di-upload itu nggak menggunakan karakter khusus ya, tanda petik atau tanda add atau pagar seperti itu, dan ukurannya jangan terlalu besar tadi ya yang kita sampaikan di awal Kak Iqbal, maksimal 5 MB seperti itu. Seperti itu ya Mas ya. Nah Mas, dengan adanya sistem Talkback ini kan makin canggih ya Mas. Ya. Nah, kedepannya ini pengawasannya ya, apakah lebih ketat atau lebih gimana gitu? Baik, untuk kedepannya ya kawan pajak sekalian, dengan dipermudahnya permohonan pengajuan ini ya, pengajuannya tentunya pengawasan pajaknya bakal berbasis data seperti itu Kak Iqbal. Jadi jangan coba-coba kawan pajak bikin SKTD buat barang yang nggak sesuai ya, ternyata bukan barang strategis seperti itu, coba-coba diajukan itu. Nanti di Cortex akan ada auditnya ya, bakal canggih ya nanti ke depannya, dan pastikan lokal file dan bukti pendukungnya itu rapi ya. Nah, seperti itu. Oke, siap. Berarti intinya paham aturan ini dengan baik ya Mas, mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan pelajari cara pengisiannya di Kongres gitu. Oke Sobat Pajak, sekian dulu pembahasan kita terkait SKPD untuk sesi kali ini. Semoga dengan adanya pembahasan seperti ini bisa memudahkan kawan pajak nantinya dalam mengisi dan melaporkan permohonan SKPD. Selain itu, untuk kawan pajak, sampaikan SPT tahunan segera mungkin untuk menghindari trafik aplikasi sibuk dan sanksi keterampilan laporan. Dan ikuti perkembangan perpajakan terkini dengan memfollow akun media sosial KPPMA 5 di Instagram @pajakpma5, 5-nya menggunakan angka, di Twitter di @kppma5, 5-nya menggunakan huruf, dan di Facebook di KPPMA5,
rumahnya menggunakan angka lagi. Dan bagi kawan pajak yang mempunyai permasalahan terkait perpajakan dan ingin berkonsultasi langsung ke KPP PMA 5, bisa menghubungi nomor layanan konsultasi kita di 0812 2848 3072 melalui WhatsApp. Dan terkait tracking permohonan wajib pajak bisa menghubungi nomor layanan WA di 0851 1154 0058. Sampai ketemu di pembahasan pajak lainnya. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.